Assalamualaikum. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang mekanika fluida yang terjadi dalam saluran terbuka. Saluran terbuka sederhananya adalah saluran di mana permukaan air yang ada akan bersentuhan dengan udara bebas. Contoh-contoh dari saluran terbuka diantaranya parit, selokan, kanal, dan sungai. Dalam saluran terbuka, kecepatan aliran salah satunya dipengaruhi oleh kekasaran saluran. Salah satu rumus kekasaran saluran diperkenalkan sebagai koefisien Manning dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti irregularity, variation in channel section, obstruction atau halangan, alignment, vegetation, dan channel trace atau lintasan saluran. Irregularity atau ketidakteraturan saluran meliputi ketidakteraturan keliling basah dan variasi penampang, ukuran dan bentuk di sepanjang saluran. Bahan pembentuk dinding saluran, adanya alur-alur pasir, gelombang pasir, gundukan, cekungan, maupun lubang di dasar saluran membuat tingkat kekasaran salurannya semakin meningkat. Faktor selanjutnya yaitu variation in channel section atau variasi penampang melintang saluran. Dengan bentuk yang lebih teratur akan membuat nilai koefisien Manning atau N-nya relatif kecil. Pengaruhnya digambarkan sebagai akibat adanya kontak antara air dengan saluran yang dilewatinya. Penampang yang berbentuk segitiga, nilai koefisien Manning-nya akan lebih besar bila dibandingkan dengan bentuk trapesium. Hal tersebut dapat terjadi karena gaya gesek atau kontak antara air dengan saluran pada tampang yang tidak beraturan dan sempit akan lebih banyak. Faktor yang ketiga yaitu obstruction atau halangan. Halangan dalam saluran akan mempersempit atau memperkecil aliran sungai, sehingga akan ada banyak kontak antara air dengan partikel-partikel kecil maupun besar yang ada. Akibatnya, gaya gesek akan semakin besar dan berdampak pada meningkatnya nilai kekasaran atau koefisien Manning. Contoh obstruksi pada saluran terbuka diantaranya ada jembatan dan kayu. Adanya pengendapan dan penggerusan secara alami dalam saluran akan mengakibatkan saluran tersebut menyesuaikan bentuknya lagi. Pengendapan yang terjadi dapat mengubah dasar saluran menjadi lebih halus, biasanya terbentuk lumpur. Kemudian, nilai N yang dihasilkan akan rendah. Sementara penggerusan akan membuat dasar saluran menjadi berbutir atau kasar, sehingga dapat meningkatkan nilai koefisien kekasarannya. Adanya vegetasi dapat memperkecil kapasitas aliran dan menghalangi aliran pada saluran terbuka. Hal ini mengakibatkan nilai koefisien kekasaran yang dihasilkan akan besar. Untuk mengetahui pengaruh vegetasi, dapat menggunakan metode kerapatan vegetasi dengan persamaan berikut. Yang terakhir adalah channel trace atau lintasan saluran. Yang dimaksud dengan lintasan saluran yaitu jalur yang dilewati aliran air, apakah berkelok, terdapat tikungan tajam, atau landai. Kelokan yang tajam akan menyebabkan aliran air menjumpai hambatan yang cukup besar, sehingga nilai kekasarannya juga akan tinggi. Aliran air yang semula lurus kemudian menjumpai kelokan yang tajam, maka secara fisik, dinding kelokan akan menghantam aliran dengan cukup keras, hingga alirannya berbelok. Simpulannya, kelokan yang landai dengan garis tengah yang lebar akan menghasilkan nilai koefisien kekasaran yang kecil dibanding dengan saluran dengan kelokan tajam. Pengukuran debit sungai bertujuan untuk mengetahui besaran volume air yang mengalir per satuan waktu. Alat yang digunakan untuk mengukur debit sungai yaitu current meter. Pada praktiknya,
Kita juga membutuhkan bahan-bahan seperti stopwatch, meteran, belangko lembar data, dan kertas milimeter blok. Secara umum, pengukuran debit sungai dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran debit sungai secara tidak langsung mengharuskan untuk mengetahui kecepatan aliran sungai terlebih dahulu. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran sungai yaitu current meter yang dilengkapi dengan counter. Kecepatan aliran kemudian dihitung dengan rumus. Pengukuran kecepatan dilakukan dengan membagi penampang sungai menjadi beberapa bagian atau segmen dan dituangkan dalam gambaran dasar sungai untuk mempermudah secara visual. Kemudian dipasang current meter pada 60% kedalaman air dan diambil rata-ratanya. Debit sungai dihitung dengan cara menghitung luas masing-masing segmen dikalikan dengan kecepatan alirannya. Untuk bidang yang bentuknya tidak beraturan, maka dianggap sebagai trapesium, sehingga luas yang digunakan yaitu rumus luas trapesium. Sedangkan debit total sungai yaitu jumlah debit dari setiap bagian atau segmen.